Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih berdandan bagi wanita ya. Fikih berdandan bagi wanita ya. Bagaimana mereka berdandan tatkala di hadapan suami mereka dan bagaimana jika mereka keluar dari rumah mereka. Ini harus mereka ketahui agar mereka ya mendapat keridhaan suami dan juga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu merupakan suatu tabiat wanita suka berhias ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman yunashsha'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin." Ya. Awaman yunashsha'u fil hilyah itu, dan apakah patut yaitu wanita yang tumbuh dalam perhiasan fil hilyah ya, dalam kelembutan memakai perhiasan ya. Seakan-akan suatu hal yang musallam, suatu hal yang sudah diterima bahwasanya wanita suka berhias ya, dan ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala seorang wanita berhias atau berhias, tentu dia harus mengikuti syariat, jangan sampai dia berhias yang berlebihan ya, sehingga melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya juga jangan sampai dia meninggalkan perhiasan sehingga akhirnya dia dijauhi oleh suaminya. Pembahasan tentang masalah perhiasan menjadi sangat penting, atau fikih berdandan di zaman ini semakin penting, mengingat ya fitnah wanita semakin menjadi-jadi di zaman sekarang ini. Kita mendapati fitnah wanita sejak zaman dahulu ya. Tetapi dengan adanya medsos, dengan adanya internet ya, dengan adanya Instagram, kemudian Twitter, YouTube dan yang lainnya, maka semua bisa dilihat di situ ya. Semua bisa dilihat di situ. Bisa saya pastikan seorang memiliki akun tersebut, dia pasti melihat wanita yang haram untuk dilihat, entah terbuka sebagian auratnya ya, atau kondisi-kondisi yang lainnya. Ini semakin menuntut ya bagi para wanita untuk bisa menghias diri mereka, karena sungguh sulit ya bagi para lelaki di zaman sekarang untuk menundukkan pandangan ya. Siapapun dia ya, selama dia masih main internet ya, selama dia masih keluar dari rumahnya ya, dia pasti melihat wanita yang haram untuk dia lihat. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan jika seorang melihat wanita di luar, maka hendaknya dia pulang ke rumahnya ya, agar dia bisa melampiaskan hasratnya kepada istrinya ya. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fitnah wanita mungkin sangat kecil dan sangat minim. Bagaimana lagi dengan zaman sekarang ya? Iklan-iklan isinya wanita-wanita, dan tidak mungkin wanita-wanita jelek menjadi iklan ya, pasti yang cantik-cantik. Kemudian Instagram dan yang lainnya. Maka ini menuntut para ibu-ibu untuk bisa semakin menghias diri mereka ya, dan juga tentunya para lelaki untuk menundukkan pandangan mereka. Kita tidak mengatakan kesalahan pada ibu-ibu, tapi kesalahan juga kepada para lelaki yang mereka tidak menundukkan pandangan mereka, akhirnya mereka terjebak ya dengan melihat hal-hal yang haram, sehingga akhirnya mereka menuntut kepada istri mereka hal-hal yang berlebihan yang tidak mungkin dilakukan oleh istri-istri mereka. Maka dua-dua pihak bekerja sama. Lelaki berusaha menundukkan pandangan, berusaha qanaah dengan istrinya, dan istri berusaha untuk menghias dirinya untuk menyenangkan suaminya. Dan berhias diri untuk menyenangkan suami ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang tujuan pernikahan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Nah, kalau seorang wanita, seorang istri, kemudian dia menghias dirinya, memperhatikan dirinya, memperhatikan kewangian dirinya di hadapan suaminya dalam rangka untuk membantu suaminya menundukkan pandangan, dalam rangka untuk membantu suaminya menjaga kemaluannya, maka insyaallah dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu lebih, saya katakan lagi, lebih dituntut di zaman sekarang. Wanita harus pandai untuk memperhatikan dirinya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menikah dengan seorang wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ummu Sulaim, ya. Dalam hadis yang hasan dalam Musnad Imam Ahmad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ummu Sulaim, "Syummi awaridaha wanzuri ila urqubaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ummu Sulaim, tolong cium di sekitar mulut wanita tersebut. Kemudian lihatlah kepada tumit wanita tersebut." Kenapa? Rasulullah ingin mengetahui bagaimana kebersihan wanita tadi. Dari mulutnya, mulut sekitar aroma di sekitar mulutnya ini sebagai barometer tentang kebersihan wanita tadi. Maka Nabi suruh cek secara khusus, "Syummi awaridaha." Ciumlah di sekitar mulutnya. Kalau ternyata wanita tersebut mulutnya bau, ya Nabi tidak mau, ya. Nabi SAW tidak mau, ya. Karena Nabi ingin wanita yang bersihan, ya. Nabi ingin wanita yang bersihan. Ya, percuma kalau cantik tapi ababnya bau, ya, percuma. Ya. Kalau bicara, "Iya Mas, gimana kan bau?" Siapa yang mau betah ngobrol sama wanita yang hembusannya beraroma tidak enak, ya. Kemudian Nabi sendiri perhatian terhadap istrinya, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke rumahnya yang pertama dimulai kerjakan adalah Nabi bersiwak. Ya, Nabi tidak menuntut saja tapi Nabi juga membersihkan mulutnya. Ya. Maka Rasulullah SAW pertama kali masuk rumah pertama kali bersiwak, membersihkan mulutnya agar tatkala beliau bercengkrama dengan istri beliau dalam kondisi segar, ya. Disebutkan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtadda alaihi an yujada minhu rih. Nabi tidak suka tercium dari badannya bau yang tidak enak. Nabi enggak suka. Oleh karena di antara hal yang paling disukai oleh Nabi adalah minyak wangi. Ya, untuk menjaga, ya, bukan cuma di luar, bahkan di dalam rumah. Ya, mungkin Nabi di luar sempat tidak bersiwakan, begitu masuk rumah langsung Rasulullah SAW bersiwak. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan istrinya. Intinya, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan dalil-dalil bahwasanya sebenarnya berhias itu dituntut dalam syariat, ya. Banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai anak Adam, sungguhnya telah kami turunkan kepada kalian pakaian, fungsinya untuk yang darurat menutup aurat. Yuwari sawatikum, yang pakaian tersebut fungsinya untuk menutup aurat kalian. Warisha, risha itu perhiasan. Di luar dari itu kebutuhan sekunder, yaitu untuk perhiasan. Ya, libasan untuk menutup aurat, rishan itu kalau kita bahasa Arab aslinya adalah burung yang indah dilihat, maka itu perhiasan selain daripada pakaian menutup aurat. Ini dalil bahwasanya selain menutup aurat kita juga dianjurkan untuk berhias. Ini mencakup laki-laki dan perempuan dan masing-masing cara berhiasnya berbeda. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu." Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian, ya. Perhiasan kalian setiap kali ke masjid, yaitu berhias memakai baju, ya, yang rapi, yang indah, enak untuk dilihat untuk pergi ke masjid. Ini juga berlaku bagi laki-laki, ya, bagi perempuan kalau mereka sholat misalnya di rumah, ya, dan masing-masing punya cara berhias sendiri. Dan hukum asalnya berhias adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Dan siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Baik. Khusus bagi wanita, ya. Khusus bagi wanita ada dalil khusus yang menunjukkan mereka boleh berhias, ya. Seperti firman Allah yang saya sebutkan tadi, "Awaman yunasya'u fil hilyah." Dan apakah wanita yang tumbuh berkembang di atas perhiasan? Ini suatu perkara Allah sebutkan seakan-akan perkara yang sudah musallam, sudah diterima bahwasanya wanita memang diciptakan suka untuk berhias dan berhias, ya. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna." Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, kecuali kepada
bapak-bapak mereka dan seterusnya. Artinya mereka pakai perhiasan. Kalau ketemu dengan lelaki ajanib, laki yang bukan mahram, maka mereka tutup perhiasannya. Tetapi kalau ketemu di antara mahram-mahram mereka, maka tidak mengapa. Ini menunjukkan mereka pakai perhiasan. Mereka pakai perhiasan. Ya. Di zaman Nabi SAW para wanita pakai perhiasan, namun tidak boleh dinampakkan kecuali kepada orang-orang yang boleh melihatnya. Kemudian juga, ya, dan zina, ya, pendapat yang benar yang dimaksud dengan zina, ya, ingat ya, bukan zina. Kalau zina ya haram ya, tapi zina artinya perhiasan. Secara bahasa adalah sesuatu di luar dari tubuh yang dipakai di tubuh, itu namanya zina. Seperti gelang, seperti pakaian, seperti cincin, ini namanya zina. Sesuatu yang dipasang bukan bagian dari dirinya, tapi dipasang dari luar, dipasang pada dirinya, itu namanya zina. Oleh karenanya tangan ini bukan zina, ya, seperti wajah bukan zina. Yang namanya zina itu sesuatu yang dipasang di tubuh yang menambah keindahan, itu namanya zina, ya. Seperti Allah berfirman tentang Qarun, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun pun keluar menemui kaumnya dalam perhiasannya, itu dalam bajunya yang indah, dalam perhiasan gayanya dan kekayaannya dengan penuh kesombongan, ya. Seperti juga walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha. Kami sungguh telah menghiasi langit dengan zina-zina, yaitu bintang-bintang, ya. Bintang-bintang ditempelkan ke langit, tapi langit bukan zina itu sendiri. Jadi zina itu suatu dari luar yang dipasangkan pada sesuatu yang lain, itu namanya zina, ya. Di antara dalil, ya, seperti dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berkhutbah, ya, hari Id, kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah kepada para bapak-bapak, thumma atan nisa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi jamaah wanita secara khusus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Sungguhnya kalian penghuni neraka jahannam yang paling banyak. Maka seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. Setelah itu para wanita bersedekah, disebut dalam hadis mereka pun bersedekah dengan anting-anting mereka, dengan gelang-gelang mereka, dengan kalung-kalung mereka. Berarti mereka pakai perhiasan. Berarti wanita di zaman sahabiat mereka pakai anting, mereka pakai kalung, mereka pakai gelang, ya. Kemudian juga wanita, ya, boleh memakai sutra, ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang emas dan sutra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadani haramun ala dzukuri ummati wa halalun li inathiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, dua perkara ini, emas dan sutra, haram bagi lelaki dan halal bagi wanita. Kenapa? Karena wanita memang dituntut untuk berhias, sehingga dihalalkan bagi mereka untuk pakai emas dan dihalalkan bagi mereka untuk pakai sutra, ya. Kemudian juga dalam hadis kala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abdurrahman bin Auf ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi athar sufrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, ternyata ada warna kuning di baju Abdurrahman bin Auf. Kok aneh, laki-laki pakai sesuatu warna kuning tertempel di bajunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa ini?" Maka kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Tazawwajtu imra'atan minal ansar." Saya baru menikah dengan seorang wanita dari Ansar. Artinya wanita tersebut memakai sesuatu yang berwarna kuning, ya. Kemudian tatkala bersentuhan dengan Abdurrahman bin Auf maka menempel, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah minyak wangi. Minyak wanginya wanita Ansar, ya. Dan minyak wangi tersebut tertempel di bajunya Abdurrahman bin Auf, ya. Berarti mereka juga pakai minyak wangi para wanita tatkala di rumah. Kemudian juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana al-mar'atu li."
aku suka untuk berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias dan berhias untukku. Ini dalil-dalil yang saya bacakan tadi ya menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi SAW para wanita juga memakai perhiasan. Mereka pakai kain sutra, mereka pakai kalung, mereka pakai cincin, mereka pakai gelang ya. Kemudian mereka juga pakai baju yang atau minyak wangi yang berwarna tadi yang terkena bajunya Abdurrahman bin Auf ya. Mereka juga pakai henna, mereka juga pakai kuhul, pakai apa? Celak ya. Mereka juga pakai. Jadi mereka berhias dengan sarana-sarana yang tersedia di zaman tersebut. Dengan sarana yang tersedia di zaman tersebut ya. Maka dan ini sesuai dengan fitrah wanita yang suka berhias. Wanita suka kelihatan manis, elok untuk dipandang baik di hadapan suaminya maupun di hadapan wanita-wanita yang lain. Maka syariat tidak datang melawan fitrah ini. Ini fitrah wanita. Tetapi syariat datang mengatur bagaimana fitrah ini bisa dijalankan dengan baik yang sampai melanggar syariat. Baik. Apa syarat seorang wanita berhias? Kita bicara di sini dalam dua hal. Yang pertama, bagaimana wanita berhias tatkala di luar rumah. Yang kedua baru kita bahas bagaimana wanita berhias di hadapan suaminya. Adapun yang pertama, wanita ya tatkala berhias di luar rumah ya, maka hendaknya dia memakai pakaian yang memenuhi persyaratan yang syar'i. Pakaian tersebut ya pertama menutup aurat, yang kedua tidak ketat menggambarkan lekukan tubuh, dan yang ketiga tidak ya menyelisih pakaian yang ada sehingga menarik perhatian, terlalu mewah, terlalu indah ya. Ya, kemudian kalau dia berjalan di antara yang lain maka menjadi pusat perhatian. Ini tiga syarat hendaknya diperhatikan. Ya. Yang pertama menutup aurat, yang kedua tidak membentuk lekukan tubuh, ya. Yang ketiga adalah tidak menarik perhatian. Dan ini bisa diambil dari hadis Nabi SAW melihat penghuni neraka, di antaranya wanita yang kata Nabi, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bakhti al-ma'ilah ya. Kata Nabi SAW, atau kama qala, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang ya, pakaian tapi telanjang, kemudian berjalan miring ya, ma'ilat yaitu miring, mumilat yaitu menarik perhatian, mumilat menarik perhatian, kemudian kepala mereka seperti punuk unta ya. Hadis inilah bentuk pakaian yang dilarang bagi wanita yang Nabi jelaskan bahwasanya wanita tersebut penghuni neraka jahanam. Maka kita harus jauhi sifat-sifat ini ya. Dan itulah bentuk dari tabarruj yang kata Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita-wanita jahiliyah dahulu bertabarruj. Baik. Kasiyatun ariyat ya, ditafsirkan kasiyat itu pakai pakaian tapi telanjang. Ada yang mengatakan dia berpakaian tetapi terbuka auratnya, hanya pakaiannya tidak menutup seluruh auratnya, pakaiannya kekecilannya. Pakaian anak SD dipakai oleh wanita dewasa sehingga pahanya kelihatan, betisnya kelihatan ya. Pakaian anak-anak dipakai. Cukup. Kemudian lengannya kelihatan ya, belahan dadanya kelihatan. Ini contoh berpakaian tapi telanjang. Mau dibilang pakai pakaian ada pakaiannya. Mau dibilang telanjang ya. Itu banyak ya. Wanita seperti itu. Alhamdulillah kita di negara Islam, alhamdulillah sekarang semakin marak orang memakai jilbab dengan berbagai macam model jilbab mereka. Ada yang sudah syar'i, ada yang tidak syar'i, ada yang setengah syar'i. Tetapi di tempat lain kalau kita keluar negeri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ya orang buka auratnya. Saya pergi beberapa kali di negara kafir, saya selalu memilih musim dingin. Kenapa? Karena musim panas ya semuanya pasti buka-bukaan. Kalau musim dingin mereka pakai jilbab ya. Mereka pakai jilbab ya. Tapi waktu saya pergi sama istri saya waktu ke Amsterdam, saya sempat lewat di jalan utama, ada wanita musim dingin pakai baju ketat tapi transparan sama saja. Transparan sehingga tembus pandang. Tapi maksudnya kita secara umum di misalnya di negara Islam, di Indonesia, di Malaysia, alhamdulillah secara umum
wanita berjilbab ya, asal kita tidak ke mall aja. Kalau kita ke mall ya salah sendiri ya. Tapi kalau kita ke jalan-jalan biasa ya masih alhamdulillah gitu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau udah negara kafir ya sudah. Jadi di antara tafsiran kasiyat ariyat pakaiannya tidak cukup sehingga mungkin kekurangan bahan ya, sehingga banyak sebagian anggota tubuhnya yang menarik, yang terbuka. Yang kedua maksudnya adalah pakaian yang syaffaf. Syaffaf itu dia menutup aurat tapi tembus pandang. Tapi tembus pandang tipis ya. Bajunya tutup aurat tetapi tipis. Sehingga masih kelihatan misalnya betisnya dari luar meskipun di balik kain. Tapi kelihatan auratnya sebagiannya. Ini juga kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Yang ketiga kasiyat ariyat yaitu berpakaian menutup aurat dan tidak tembus pandang tapi membentuk lekukan tubuh. Ini juga tidak boleh. Seperti sekarang lagi apa namanya? Jilbabs apa jilbab saya enggak tahu ya. Yaitu jilbab-jilbab tapi benar-benar membentuk lekukan tubuh mereka ya. Mulai dari belahan paha, belahan buah dada ya, belahan tangan benar-benar lekukannya kelihatan dan ini hukumnya juga haram. Termasuk dari kasiyatun ariyat ya. Ini contoh pakaian yang harus dihindari oleh para ibu-ibu, para wanita-wanita, para ummahat tatkala mereka keluar dari rumah. Kalau dalam rumah enggak pakai baju juga enggak apa-apa ya. Ini di luar rumah kita bicara ya. Ya, kemudian di antaranya dalam cara berjalan ya, mahilat, melenggak-lenggokkan diri mereka sengaja berjalan dengan cara berjalan tertentu yang menarik perhatian para lelaki. Ini juga tidak boleh. Seorang wanita berjalan wajar-wajar saja sebagaimana yang Allah ciptakan bagaimana cara dia berjalan. Tidak usah dibuat-buat ya. Ya seperti wanita-wanita di fashion berjalan dengan jalan tertentu ya. Dengan gerakan tertentu ya. Enggak boleh. Ya. Karena ini akan menarik perhatian. Dan yang ketiga, tidak boleh memakai baju yang menarik perhatian, pakaian syuhrah ya, pakaian syuhrah yang beda sendiri kalau bahasa kita, beda sendiri, beda dengan yang lainnya. Ini tentu berbeda satu tempat ke tempat yang lain ya. Seperti contohnya saya katakan kalau di Afrika, kawan-kawan saya belajar laki-laki ya, belajar di Madinah, pakaian kebesaran mereka, pakaiannya warna-warni kalau laki-laki ya. Kuning, terkadang oranye, merah, dan itu mereka pakai. Kemudian pakainya panjang, dilipat di tangannya, dan mereka berjalan dengan bangganya ya. Kalau kita ngelihat di sini pakaian perempuan mereka pakai, tapi itulah pakaian mereka di sana. Kalau itu dipakai di sini, pakaian syuhrah, tapi kalau di sisi mereka tidak jadi masalah. Seperti contoh ya, kalau Indonesia wanita berjilbab warna apa saja nggak ada masalah. Kita sejak awal di tanah air kita warna apa saja nggak ada masalah ya, selama tidak terlalu menarik perhatian ya. Tapi kalau baju putih dipakai, kita Indonesia kan biasa jilbab putih, suatu yang sangat wajar. Tapi kalau di Saudi ada wanita berjilbab putih, jadi pusat perhatian. Karena rata-rata mereka pakai jilbab warna apa? Hitam. Rata-rata mereka pakai jilbab warna hitam. Sehingga kalau ada di antara 1000 wanita berjilbab hitam, tahu-tahu ada satu berjilbab putih, maka menarik apa? Perhatian. Maksud saya kalau masalah syuhrah, ini kembali kepada adat dan tradisi masing-masing. Nah, kalau kita di tanah air, wanita jilbab warna apa saja, insya Allah nggak ada masalah ya. Mau jilbab, mau kuning, mau oranye nggak ada masalah, selama tidak menarik perhatian sehingga mulfit lil anzar, yaitu orang semua ingin lihat. Contoh seorang wanita pakai jilbab warnanya berwarna-warni, ya merah, kuning, hijau di langit yang biru, warnanya pelangi. Ya ini tentu orang semua akan melihat, ya. Tentu semua akan melihat. Atau dia punya ciri jilbab tersendiri yang orang buat perhatian. Makanya saya ingatkan, boleh kita berfashion, ada fashion baru, selama fashion tersebut syar'i, wajar. Ya memang jilbab kadang berubah-ubah, tapi jangan sampai yang benar-benar beda sendiri yang menarik perhatian semua orang. Karena kalau sudah gitu berarti kita bertentangan dengan tujuan syariat digunakan jilbab. Tujuan syariat dipakai jilbab agar wanita tidak digoda ya, agar tidak menjadi pusat perhatian, agar tidak menarik perhatian para laki. Tapi kalau jilbab tersebut ternyata justru menarik orang-orang untuk melihat, maka ini dia telah melanggar tujuan utama jilbab tersebut. Saya ingat ibu mungkin suka dengan model baru, enggak ada masalah selama itu yang wajar, tidak berlebih-lebihan ya. Tapi kalau sudah pakaiannya syuhrah, tampil beda lain sendiri, ya tentu tidak boleh. Namun saya katakan ini beda tempat, beda
beda hukum ya. Saya tidak bisa makan misalnya di Jogja dengan di Jakarta ya, kompleks tertentu, beda-beda orang, beda-beda kompleks, beda-beda kebiasaan tradisi. Tapi secara umum itu aturan tatkala seorang keluar dari rumahnya ya. Jilbabnya harus demikian ya. Kemudian tatkala seorang wanita keluar dari rumah ya, maka dia tidak boleh memakai wangian yang kalau dia melewati para wanita, melewati para laki akan mencium wangian tersebut. Dan ini sering kita dapati di kota-kota besar ya. Ya, tentu wanita ingin agar tubuhnya harum, tidak bau apek ya, tidak bau ketek misalnya ya. Tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga memakai parfum yang aromanya keluar dari tubuhnya sehingga kalau lewat lelaki tercium dari jauh. Sering kita dapati misalnya kita di Jakarta masuk lift, kemudian ada perempuan masuk, benar-benar aromanya apa? Menggelegar ya. Dan itu benar bagi lelaki mencium aroma tersebut akan tergerak hasratnya meskipun 0,5%, tergantung ceweknya kayak apa gitu. Tapi itu parfum membantu untuk menggerakkan apa? Syahwat, menggerakkan hasrat. Itu benar kalau parfum kemudian kebetulan wanitanya kemudian parfumnya wangi, bau misalnya mawar merah, mawar berduri dan yang lainnya, maka dan benar itu menggerakkan hasrat. Itu sering kita dapati kalau kita kemana ada perempuan masuk di lift, benar-benar aromanya harum, itu haram hukumnya. Ya, ayyuma imra'atin ista'tarat fa kharajat marrat biqaumin yajidu min harihaha fa hiya zaniyah. Oh, kama qala Nabi SAW, perempuan mana saja pakai parfum kemudian dia keluar untuk melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka wanita tersebut wanita pezina. Ini keras, berarti dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Nah, para ulama menjelaskan kalau ternyata dia pakai parfum tidak melewati para lelaki, maka tidak mengapa, karena hukum asal dari perkara muamalat adalah muallalah ya. Berbeda dengan hukum asal ibadat tauqifiyah. Ini dalam dua hal. Jadi hukum asal dalam perkara muamalah asalnya muallalah, yaitu kita berusaha mencari hikmahnya. Kenapa dilarang? Ini dalam masalah muamalah. Beda dengan masalah ibadat. Kalau masalah ibadat asalnya tauqifiyah, kita tunduk saja, atau ta'budiyah. Maaf. Masalah ibadat asalnya ta'budiyah, itu kita tunduk. Misalnya salat zuhur 4 rakaat, kenapa? Kita bilang ta'budi, kita enggak tahu. Kenapa begini, kenapa begitu, kita bilang ini ta'budi. Kita hanya beribadah kepada Allah disuruh demikian. Tapi kalau masalah muamalah, kenapa ini riba, kenapa ini haram, kita harus tahu ilahnya kenapa. Ya. Sama seperti kalau Rasulullah SAW melarang wanita untuk memakai wangian di luar, jelas ilahnya karena bisa menimbulkan hasad pada laki. Dan ini hukumnya haram karena ini perkara-perkara yang mengantarkan kepada perzinahan, ya. Mengantarkan kepada lelaki lain menikmati indahnya wanita tersebut, padahal wanita tersebut haram baginya. Haram baginya. Dengan dia pakai minyak wangi, wanita tersebut lelaki akan melihat, kemudian berlezat-lezat melihat tubuhnya, melihat wajahnya. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Dari sini kalau seorang wanita memakai parfum misalnya, hanya ketemu para ibu-ibu misalnya, atau kata sebagian ulama, dia diantar oleh mahramnya menuju rumah berikutnya, yang situ hanya pertemuan ibu-ibu, tidak melewati lelaki yang bukan mahramnya, maka enggak masalah. Maka tidak masalah. Atau seperti pertemuan ibu-ibu, pengajian di rumah ibu-ibu, kemudian mereka pakai parfum yang wajar, pengajian cuma ibu-ibu, ya, kemudian ustadznya mungkin di kamar tidak bertemu dengan mereka. Selama parfum tersebut tidak keluar dari tubuh mereka sampai kepada lelaki yang bukan mahramnya, maka sebenarnya mengatakan tidak mengapa. Dan itu yang lebih cocok bagi dalil, ya. Karena ini perkara muamalah, kita tahu illatut tahrim, apa sebabnya pengharaman adalah karena tadi bisa menggerakkan hasrat. Dari sini saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu ternyata ada pertemuan di antara ibu-ibu, tidak mengapa pakai sesuatu yang tidak bau ketek ibu-ibu ya. Karena terkadang ibu-ibu ngumpul, kemudian bajunya bau apa? Bau apa? Badannya bau ketek ya. Mulutnya bau jigong ya. Lengkap ya. Sehingga orang tidak nyaman ya. Kita tidak ingin bahwasanya orang-orang ngaji terkesan jorok. Orang-orang ngaji terkesan. Kita juga tidak ingin orang-orang ngaji kemudian terlalu berlebihan sehingga seperti wanita-wanita kafirah yang berhias berlebihan. Tapi kita di antara keduanya ya. Di antara keduanya ya. Maka seorang bersihkan tubuhnya ya.
mandi, ya, bersih, kemudian ketemu kawan-kawannya dengan aroma yang wajar selama itu di antara ibu-ibu, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Taib ini berkaitan dengan adab berhias atau berias tatkala keluar rumah. Ya. Taib, bagaimana dengan memakai make up bagi wanita? Di zaman dahulu wanita pakai make up juga ya. Sebagian ulama mengatakan mereka pakai yang ada di zaman mereka seperti henna ya. Ya, bisa warna atau za'faron ya, atau pakai celak ya. Tetapi mereka untuk suami mereka ya. Adapun wanita keluar pakai make up dengan warnanya sebelah kanan merah muda ya. Sebelah kiri merah jingga ya. Kemudian bibirnya merah darah, masya Allah ya. Jidatnya orange misalnya. Ya, lelaki lihat yang merah-merah tertarik. Laki-laki lihat ya pasti cantik lah. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau dia hanya sebagai pelembab, kemudian yang wajar, tidak sekedar supaya tidak kering, tidak kena matahari kemudian menjadi hitam, dia menjaga wajahnya. Ini kalau terbuka ya. Kalau tertutup di antara wanita nggak ada masalah ya. Saya bicara kalau dia wajah terbuka. Wajah terbuka di hadapan laki-laki lain, maka dia tidak boleh pakai make up berlebih-lebihan, kemudian warna-warna wajahnya tidak boleh, karena itu menimbulkan fitnah. Kalau baju saja yang berlebihan tidak boleh, apalagi wajah. Wajah saja nggak usah dikasih apa-apa, kalau cantik menarik perhatian. Apalagi kalau dikasih spidol di sini, ya pasti menarik perhatian. Ya. Pasti menarik perhatian. Kecuali di antara wanita nggak ada masalah, di mana silakan mereka. Acara mereka, ketemu mereka. Tapi maksudnya kalau keluar di jalan, di mall, ketemu pertemuan di jalan-jalan pakai berlebih-lebihan, maka hukumnya haram, tidak boleh. Dia hanya boleh pakai sesuatu yang hanya pelembab, ya, mungkin bedak tipis supaya tidak keringat wajah berkeringat misalnya, ya. Pakai leave-in yang hanya sekedar menghilangkan kekeringan misalnya, ya, maka ini tidak jadi masalah insyaallah taala. Tapi kalau berhias kemudian pakai warna-warni ya menarik perhatian maka tidak boleh. Saya ingatkan kembali, kalau baju saja yang menarik perhatian tidak boleh, apalagi wajah yang kalau tidak dirias saja sudah menarik perhatian, apalagi kemudian dihias dan dirias. Ya. Taib. Ini adab berpakaian dan berhias tatkala keluar. Bagaimana kalau dalam rumah? Dalam rumah maka hukum asal wanita berhias dan berias dengan apapun hukum asalnya halal. Hukum asalnya apa? Halal. Ya, hukum asalnya suaminya minta dia berias dengan baju apapun, hukum asalnya apa? Halal. Misalnya suaminya agak enggak beres terus dia bilang, "Sayang, kamu pakai baju ya setengah terbuka, setengah tertutup." Ya, kalau lihat begitu dia berhasrat, dia biarin aja, enggak ada masalah. Misalnya baju begini, kemudian ada bagian yang bolong-bolong daerah sini, terserah, nggak ada masalah ya. Kalau nggak gunting sendiri mas. Ya misalnya, saya katakan misalnya ada lelaki yang terkadang kita nggak tahu dia hasratnya seperti apa, dia pingin seperti itu, hukum asalnya nggak ada masalah. Nggak usah bilang mas kamu aneh-aneh, udah ikuti aja nggak ada masalah. Karena hukum asal dalam berhias dan berias bagi wanita untuk suaminya hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka tidak mengapa seorang lelaki menyampaikan keinginannya kepada istrinya. Misalnya, sayang saya suka kau pakai baju merah. Ya. Saya suka kau pakai misalnya mohon maaf pakai baju berwarna ini. Saya senang kalau kau pakai mohon maaf BH berwarna sekian, berwarna ini misalnya. Ya. Nggak ada masalah ya. Ya. Saya senang kalau rambutmu diikat seperti ini. Ya. Saya suka kalau lehermu dikasih warna hijau misalnya. Kalau dia suka nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ya. Ini hukum asalnya adalah apa? Boleh. Meskipun hukum asalnya boleh, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan, jangan sampai melanggar syariat. Yang pertama, tatkala wanita berhias dan berias, ini yang paling penting. Meskipun hukum asalnya boleh, namun dia tidak boleh melanggar larangan-larangan khusus dalam masalah berhias. Contohnya, Rasulullah SAW melarang nams, washm, ya, taflij. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu an-namisat wal mutanammisat wal washimat wal mustawshimat, ya. Kemudian
al-mutafallijat, ya, Nabi SAW melaknat atau Allah melaknat wanita yang mengkikis apa? Bulu alisnya, ya. Kemudian yang mentato badannya, ya. Wal wasilat wal mustausilat, yang menyambung rambutnya, ya. Enggak boleh. Menyambung rambutnya tidak boleh. Kemudian yang menjarangkan giginya, ya, supaya kelihatan lebih indah, kata Nabi tidak boleh. Kemudian di akhir hadis kata Nabi, al-mughayyirati lil khalqillah, yang mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang dia sakit sehingga rambutnya berguguran. Maka kemudian ibunya ingin menyambung rambutnya. Ditanyalah dia bertanya kepada Nabi SAW, ini sakit, suaminya pingin saya menyambung rambut putri saya ini. Ya, maka dilarang. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Misalnya seorang suami ingin istrinya alisnya cuma garis doang, ya, misalnya. Dihapus semua, mereka kasih garis, ceret, ya. Ya. Mungkin dia ingin istrinya kayak orang Jepang, orang Cina, tapi ternyata orang Jogja, ya. Jadi krik terus dikasih, ya, enggak boleh. Kita bilang enggak boleh. Meskipun ada khilaf, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Yang dilarang kalau keluar dilihat laki-laki lain, adapun di hadapan suami boleh. Ini ada khilaf, ya. Kalau kita bicara khilaf, tapi yang benar tidak boleh. Yang benar tidak boleh. Saya ulangi, masalah rambut ini ada beberapa pendapat. Secara umum ada 3 pendapat. Pendapat pertama, haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Pendapat yang kedua, tafsil, boleh untuk suami, tidak boleh kalau selain apa? Suami. Boleh enggak seorang wanita cukur alisnya kemudian dikasih garis di hadapan suami boleh, tapi kalau keluar dia pakai cadar. Ini ada yang bolehkan. Yang diharamkan yang Rasulullah laknat kalau untuk keluar rumah. Pendapat yang ketiga, haram secara mutlak baik untuk suami atau di luar suami, kecuali hal-hal yang memang di luar kewajaran. Misalnya alisnya nyambung. Ini bukan alis perempuan, kan dia boleh cukur di sini. Ya, misalnya alisnya sampai jidat, maka boleh dibersihin, enggak ada masalah karena di luar daripada kewajaran. Ini boleh. Ini pendapat yang benar. Jadi intinya ini contoh hal-hal yang diharamkan meskipun itu menambah keindahan, tapi bertentangan dengan syariat. Seperti wasem, seperti tato. Ya mungkin suami senang kalau istrinya ditato di bagian tubuhnya dengan tato tertentu. Kenapa saya menambah hasrat kalau melihat tato tersebut? Ya, tubuhmu dikasih hias seperti itu, menambah hasrat dan macam-macam. Kita bilang tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena itu melanggar syariat. Adapun kalau cuma digambar-gambar, bukan wasem, bukan tato, misalnya suaminya pingin gambar mawar di perutnya misalnya, ya enggak ada masalah, ya, yang bisa dihapus, ya. Ya, bebas saja. Selama itu cuma suatu yang hilang, bukan suatu yang permanen, maka tidak mengapa. Yang larang adalah wasem. Seperti kalau di Arab sana kalau sudah misalnya hari Id atau hari pernikahan, mereka gambar-gambar di badan. Biasa mereka gambar-gambar. Pakai henna, pakai warna-warna, dan itu tidak jadi masalah. Yang penting bukan untuk dilihat oleh lelaki lain. Enggak ada masalah dan itu tidak permanen. Baik, syarat yang kedua yaitu tidak boleh niatnya untuk bertasyabuh dengan wanita-wanita kafir. Ya. Misalnya ada wanita tertentu, kemudian di zaman tertentu wanita ini terkenal dengan model rambut tertentu, model baru yang kaum muslimat tidak ada yang tahu. Tiba-tiba wanita ngetop, mungkin dia penyanyi, mungkin dia artis, mungkin pemain film, ya. Kemudian dia punya model rambut tertentu, ya. Entah model rambutnya diapain, di kepang 3 misalnya atau kepang 5 misalnya. Intinya ini kita tahu ini wanita kafirah dan dia yang mentenarkan model begini, maka hukum asalnya enggak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Beda kalau model itu adalah model yang biasa, kebetulan ada artis yang pakai model begitu dan itu sudah biasa, enggak ada masalah. Tapi kalau dia yang mentenarkan model tersebut dan dia orang kafirah atau bukan kafirah juga, bahkan misalnya wanita pelaku maksiat, tukang zina dan yang lainnya, maka tidak boleh kita pakai model seperti itu karena kita dilarang untuk bertasyabuh dengan mereka. Jadi ibu lihat, kalau ini model perempuan kafir enggak boleh. Tapi kalau bukan model perempuan kafir, ini model siapa saja boleh, maka tidak mengapa. Ya misalnya seorang laki suka istrinya rambut pendek, ada. Ya enggak apa-apa, ya. Mungkin rambut pendek. Ada yang suka rambutnya panjang, ya. Ada yang suka rambutnya dikepang begini misalnya. Yang dikepang 2, ada yang suka rambutnya 2. Kenapa?
dia ternyata zaman kolonial kan. Kalau zaman milenial enggak ya. Zaman dahulu mungkin senang lihat perempuan yang apa? Zaman-zaman dulu kita SD rambut kepang dua begini panjang. Ya sudah ikuti saja, enggak ada masalah ya seperti itu. Selama tidak bertasyabuh dengan wanita-wanita kafir. Kemudian juga tidak boleh bertasyabuh dengan lelaki, tidak boleh bertasyabuh dengan lelaki. Pakai model pakaian yang itu mirip dengan lelaki. Meskipun suaminya suka, enggak boleh. Saya kamu pakai begini, enggak boleh. Ini baju lelaki, Mas, ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh meskipun disuruh oleh suaminya. Selama itu adalah model tasyabuh meniru para lelaki, maka ini dilarang karena Rasulullah SAW ke Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah melaknat para lelaki yang menyerupai wanita. Wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Dan Rasulullah melaknat para wanita yang meniru para lelaki. Dalam riwayat yang lain, la'ana Nabi SAW al-mukhannathin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah melaknat bencong-bencong lelaki yang meniru wanita dan juga tomboy-tomboy ya, yang meniru para lelaki. Ya. Adapun dia dengan gayanya sendiri tidak berusaha meniru lelaki, maka tidak jadi masalah bawaannya. Tapi dia sengaja meniru lelaki, ya, dengan gayanya, dengan bajunya, dengan cara jalannya, dengan kendaraannya, sengaja meniru lelaki, maka ini terlaknat. Kemudian syarat berikutnya, boleh berhias dan berhias, tapi tidak boleh tabzir, berlebih-lebihan. Tidak boleh, ya. Allah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Ya. Yaitu makan dan minum jangan berlebih-lebihan, ya. Ya. Syaratnya dua, tidak boleh israf wala makhyalah, dua. Ya. Silakan berinfak tapi dua syaratnya, tidak boleh israf, tidak boleh makhyalah, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh sombong, itu saja. Dan biasanya kalau harga yang berlebih-lebihan menimbulkan kesombongan. Maka contoh seorang wanita misalnya beli tas harganya 1 miliar misalnya. Dan itu banyak di Jakarta ya. Tas harganya 1 miliar ya. Coba apa tujuannya? Kalau lihat dari keindahannya terlalu mahal. Ya. Lihat fungsinya enggak ada fungsinya. Fungsinya apa 1 miliar? Emang bisa nyimpan mobil di situ kan enggak bisa. Dan ini terkadang menimbulkan keangkuhan ya, dengan israf akhirnya berdampingan dengan keangkuhan. Dia tunjukkan kepada orang, ini tas mahal saya dengan harga sekian ratusan juta, 1 miliar dengan mereknya ya. Kemudian dia merasa dirinya tinggi tatkala memakai tas tersebut. Terkadang kalau dia tidak bawa tas tersebut dia tidak pede. Seakan-akan derajatnya rendah jika tidak bawa tas tersebut. Ya, ini bisa menimpa lelaki maupun wanita ya. Kalau tidak pakai jam mahal kayaknya derajatnya rendah ya. Sehingga dia harus pakai jam yang sangat mahal misalnya. Ini wanita, tidak boleh dia berhias, boleh dia berhias, tapi tidak boleh yang israf, berlebih-lebihan. Karena Allah melarang hal tersebut. Ya. Allah melarang ya idha'atul mal, buang-buang harta. Ya 1 miliar buat beli tas ngapain? Coba kalau buat masjid bisa. Buat infak kepada anak yatim, orang-orang miskin banyak. Masih banyak orang miskin di tanah air kita, masih banyak yang bisa kita bantu, masih banyak anak yatim, masih banyak janda yang kesusahan. Kalau kita beli tas 1 miliar buat apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kemudian tadi saya katakan selain israf, kita akan ditanya pada hari kiamat kelak, kemana uangmu kau habiskan? Ini jangan disangka harta tersebut tidak ditanyakan. Mentang-mentang ini uang saya bebas, tidak. Ya, dia akan ditanya oleh Allah, min aina kasabu fima anfaqah, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan kemana dia habiskan ya. Ternyata buat beli barang-barang yang mahal, maka ini hendaknya dijauhi ya. Kemudian yang parah kedua menimbulkan apa? Kesombongan. Kalau di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW sebutkan kesombongan bersama pemilik kuda, pemilik onta. Baru punya kuda onta bisa bikin sombong. As-sakinah ma'ahlil ghanam. Adapun ketenangan bersama pemilik kambing, orang kambing enggak sombong, dia enggak mungkin sombongin apa? Kambingnya. Oh, kambing saya ini jagoan. Jago apa kambingmu ini? Tapi kalau onta kuda orang bisa sombong, kuda saya bisa ini. Dia ada keangkuhan sehingga jalannya gagah, apalagi kudanya gagah. Itu saja bisa menimbulkan kesombongan. Apalagi kalau benda-benda yang sangat mahal. Bayangkan beli mobil harganya 10 miliar. Subhanallah, 10 miliar buat apa? Ya.
Kemudian kena banjir, selesai. Ya, kena banjir selesai. Ya. Sebagian kawan saya, ya Ustaz ini kan saya karena saya konsultan, kalau saya tidak pakai begini orang tidak percaya itu urusan kau dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tapi kalau sekedar hanya gaya-gaya maka hati-hati ya. Ibu juga demikian, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa di sini tidak demikian ya. Karena di sini juga ngapain beli tas apa? Rumah saja belum lunas. Kemudian membeli tas 1 miliar. Ya, tapi ini saya bicara karena kita di siaran langsung ya, mungkin ada orang-orang saudari-saudari saya di Jakarta yang kaya-kaya ya. Hendaknya merenungkan kembali ya. Akhwat-akhwat ummahat-ummahat yang kebetulan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya merenungkan hal tersebut ya. Kurangilah kalau dia sudah terlanjur, kurangi sedikit-sedikit, kurangi pola kehidupan, jangan terjebak dengan gaya hidup yang berlebihan. Toh nanti kalau kita meninggal dunia, semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan urusannya panjang. Urusannya panjang ya. Kita mau dihisab 100.000 aja belum tentu kita bisa jawab dengan baik, apalagi urusan 1 miliar. Ya, apalagi di samping kita masih banyak orang susah. Maka seorang berhati-hati. Ini tidak boleh berlebihan. Contoh juga, misalnya ke salon terlalu mahal juga tidak boleh. Ya kecuali suami anti misalnya miliarder, oke lah, wajar lah. Tapi kalau terkadang cuma salesman misalnya, kemudian mau ke salon harga ratusan juta, puluhan juta ya, kita tahu dirilah. Cantik tidak harus dengan salon yang mahal. Ya. Yang penting bersihan, ya, kemudian oke lah standar, kita juga perhatikan kesehatan, kita juga olahraga, ya, maka tidak mengapa. Adapun kemudian seperti salon-salon artis yang kemudian sekali wajah di otak-atik bayarnya puluhan juta, kemudian sekali gigi di otak-atik bayarnya puluhan juta, ya. Sekali operasi miliar misalnya. Saya rasa itu adalah buang-buang uang. Buang-buang apa? Uang ya. Ya, kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat ya. Kemudian juga di antaranya tidak boleh berhias dengan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan ya. Terkadang mungkin mau melakukan ini, melakukan anu tapi ternyata mudarat, maka hendaknya dijauhi. Nabi bersabda la dharar wala dhirar, tidak boleh memberi kemudaratan pada diri sendiri dan juga tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Kemudian juga tidak boleh berhias dengan bahan-bahan yang terbuat dari najis. Ya, terbuat dari najis. Siapa tahu ada make up ternyata terbuat dari minyak babi, maka tidak boleh. Ini hukumnya haram ya. Kita bermake up dengan hal-hal yang halal, walaupun yang haram tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir adalah berhias ya untuk suami yang paling utama. Bukan untuk kawan-kawan ya. Ibu-ibu tatkala bertemu dengan ibu-ibu yang lainnya dia boleh berhias, enggak ada masalah. Tapi yang paling utama adalah tatkala ketemu dengan apa? Suaminya. Jangan berbalik, kalau ketemu sama kawannya gelisah setengah jam berhias, kalau ketemu dengan suaminya seadanya. Ya ini jadi masalah. Ya, seadanya. Enggak seadanya lagi enggak mandi ya enggak apa-apa, seadanya. Lagi bau ketek enggak ada masalah ya. Ya. Lagi belepotan wajahnya enggak ada masalah. Kalau ketemu kawannya, Masya Allah setengah jam persiapan, bahkan 1 jam ya di depan kaca berhias dan rias. Ya ukhti muslimah, anti disuruh berhias bukan untuk akhwat yang lain. Anti disuruh berhias untuk suami anti. Itu yang paling utama, itu yang primer, itu yang utama. Ya. Jadi siapkan diri anti untuk berhias di hadapan suami anti. Suami misalnya sebentar lagi pulang kerja sore, nanti pulang jam 5, ya sudah jam setengah 5 sudah siap-siap. Ya. Pakai parfum, pakai baju yang harum, rumah bersih-bersih ya. Kemudian menyambut suami dengan keindahannya sehingga suami berhasrat tatkala melihat anti. Ini berkaitan dengan berhias ya. Hukum asalnya di hadapan suami adalah boleh dengan cara apapun selama tidak melanggar dhawabit, kaidah-kaidah tadi yang kita sebutkan. Namun yang paling utama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wanita berhias dengan akhlaknya. Ini yang paling utama ya. Ya. Benar lelaki tergoda dengan paras yang indah, dengan tubuh yang menarik, dengan pakaian yang menggoda, lelaki tergoda. Tetapi yang paling menjadikan suami bertahan dengan istrinya adalah akhlaknya
yang mulia. Ini poin yang sangat penting ya. Tidak semua wanita kemudian bisa berhias dengan kemauan dia. Ya, terkadang uangnya terbatas, terkadang suaminya juga tidak punya uang, terkadang macam-macam ya, kebutuhan banyak ya. Tetapi dia bisa berhias dengan akhlak yang mulia. Ini hiasan yang jauh lebih hebat daripada hiasan-hiasan tadi. Ya, bagaimana berlemah lembut di hadapan suami, bagaimana melayani suami ya, bagaimana tidak mengangkat suara di hadapan suami, bagaimana suami rindu ingin bertemu dengan dia ya. Bagaimana dia nurut ya. Saya selalu ingatkan kepada para wanita bahwasanya nurut kepada suami itu pahalanya besar. Jangan terlatih diri kita untuk membantah, latih diri kita untuk nurut. Kita boleh membantah sesekali kalau memang perkaranya darurat, baru kita bantah, kita diskusi. Tapi hukum asal kita nurut kepada suami, dan itu pahalanya besar. Saya sudah sering sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha ya wa shamat syahraha wa hasinat farjaha wa ata'at ba'laha." Kalau wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian jaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Di antaranya adalah apa? Taat kepada suami. Kalau para ulama mengatakan seorang wanita setelah menikah maka baktinya berpindah dari ayahnya dan ibunya kepada suaminya. Dia lebih wajib untuk berbakti kepada suaminya daripada ayah dan ibunya. Kalau dia sebelum nikah dia taat kepada ayah dan ibunya, dia merasa dapat pahala. Harusnya sekarang kalau dia sudah nikah, dia taat kepada suaminya, dia merasa berpahala. Harusnya dia timbulkan dalam diri itu. Kalau ibu-ibu tidak menimbulkan dalam diri ibu taat kepada suami dapat pahala, susah ibu untuk taat. Tapi kalau tanamkan dalam diri saya ini taat kepada suami ibadah, pahalanya besar. Sebab masuk surga, maka kita bisa melawan hawa nafsu kita untuk tunduk kepada suami. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa taat kepada suami adalah akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia ya. Saya sering sampaikan, cerita ini saya sampaikan ke mana-mana ya. Saya punya kawan istrinya 3, yang jelas bukan di Jamilur Rahman ya. Istrinya 3 ya. Istrinya 3. Dia mengatakan, "Ustaz, istri saya oke-oke semua, tapi istri kedua saya Masya Allah Ustaz." Kenapa Pak? Masya Allah Ustaz. Kalau saya belum sampai ke rumah sudah ditanya, "Mas mau makan apa? Mau disiapin apa?" Subhanallah. Ya begitu ya. Begitu sampai di rumah, saya dibukakan kaos kaki, dibukakan ini, dibukakan baju, semua dia layani. Begitu makan sama saya, ikannya, tulang-tulangnya dipindahin. Subhanallah. Tinggal dagingnya dikasihkan kepada saya. Itu yang buat saya sangat sayang kepada dia. Kenapa? Akhlak. Mungkin istri keduanya kalah cantik dari istri pertama, kalah cantik dari istri ketiga. Tetapi dia menang dari sisi apa? Akhlak. Ini ingin saya sampaikan bahwasanya perhiasan akhlak itu perhiasan yang sangat indah. Ya. Wanita dihiasi dengan akhlak yang mulia, dengan rasa malu, ya, dengan tutur kata yang halus kepada suaminya, ya, dengan taat kepada suaminya, ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong dicamkan hal tersebut, hiasi diri anti dengan kerapian tubuh, ya, jangan lupa berhias di hadapan suami, pakai parfum di hadapan suami, jangan lupa untuk olahraga, jangan biarkan tubuh melar ke sana ke sini ya. Kasihan suami ngelihat kondisi yang sungguh menggoda. Jadi perhatikan ya, tubuh jangan sekedar makan saja ya. Suami juga harus pengertian ya. Kalau istrinya mau ke salon kasih duit ya. Jangan nuntut istrinya berwajah artis sementara dia tidak punya duit ya. Sudah fakir, pinginnya, cita-citanya, seleranya apa? Tinggi. Itu suami tidak tahu diri. Ya, kalau istrinya mau cantik harus ada biaya. Biaya untuk ke salon, biaya untuk ini, biaya untuk anu. Dan kita tidak usah ragu-ragu mengeluarkan uang untuk agar istri kita bisa berhias dan berhias. Toh yang nikmati adalah kita sendiri ya. Yang nikmati adalah kita sendiri. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan.